Oke, ini kaca film di bingkai kayu ya teman-teman, di jendela rumah tepatnya. Ingin tahu bagaimana cara memasangnya supaya rapi dan presisi seperti ini, dan tentunya tidak bintik-bintik ya. Ikuti terus video saya. Oke teman-teman, pertama-tama kita bersihkan kacanya seperti ini ya. Oke, agak switch kameranya. Perlu teman-teman ketahui, kalau untuk kaca yang berbingkai kayu seperti ini, kita ketika membersihkan jangan sampai ini kayunya terkelupas. Makanya kita harus hati-hati ya, pelan-pelan seperti ini. Dan jika ada yang berserabut, silahkan gunakan sikat gigi untuk membersihkannya ya. Tentu dengan ketelitian yang lebih, karena dibandingkan dengan yang bingkai aluminium itu lebih mudah. Oke, nggak apa-apa, sementara kamera under exposure ya, nggak masalah ya. Untuk sementara aja, nanti kita exposure-nya, karena kita pakai auto exposure nih, otomatis mukaku nggak kelihatan. Oke, tak jelasin secara singkat dulu, nanti detailnya setelah kaca film terpasang dan exposure-nya mulai membaik. Oke, sebelumnya silahkan dilap pakai kain biar serbuk-serbuk kayunya itu menghilang ya teman-teman. Pakai kain-kain seperti inilah, kain apalah terserah, pokoknya jangan tisu. Kalau biasanya di mobil saya sarankan pakai tisu, tapi kali ini saya sarankan pakai apa Gil? Oh, kain ya, apa sih? Pakai kain guys ya, sambil nonton tekan-tekan jarinya seperti biasa. Yang belum pernah subscribe ya mohon di kayak subscribe ben seneng hatiku. Oke, jika sudah ini bersih ya, saya pastikan ini nggak ada serbuk satupun. Gunakan sikat gigi lah untuk menghilangkan serbuk-serbuknya, baru kita eksekusi menggunakan wiper. Oke, kita gunakan wiper ya, seperti ini. Susahnya kalau kita menghadap ke apa ya, ke apa namanya, ke cahaya matahari. Oh, sabar. Untuk kayu ini kita harus detail ketika membersihkan pakai wiper. Sabar ya teman-teman. Kita ulang sekali lagi supaya hasilnya maksimal ya. Nah, ini kita lagi collab, tapi bukan collab sama tukang kaca film ya, sama cleaning room cleaning. Gajai kaca ini gak apa-apa gitu, kaca luar. Mas Agilnya lagi capek guys, saturasi oksigennya sudah 85%, jadi sudah diambang KO. Kaca ini dipegang Gil, tekan jawab Gil. Dia mulai panik. Sorry kayak. Oke, lanjut ya. Bentar lagi tak kasih tahu detailnya. Terutama ketika kita membersihkan bagian tepinya ini, pastikan tisunya ini betul-betul padat. Dan yang dilihat tuh bukan kayunya, melainkan kacanya. Kenapa ketika kita memasang kaca film di bingkai kayu gini sering terjadi bintik-bintik? Yang pertama dipengaruhi oleh sarana ya, seperti penggunaan air, dan yang kedua prasarana tentunya ruangan ya. Ruangan ini ber-AC, jadi debu itu lebih lembab dan lebih menguntungkan kita dalam memasang kaca film.
Kita lihat masakilnya lagi tidak fokus. Nah, ada momen-momen penting tapi dia tidak fokus ya. Gak apa-apa ya, mohon dimaklumi. Oke, kita buka lapisannya ya. Kita buka dulu lapisannya. Usahakan berdua ya teman-teman ketika memasang kaca film yang berbingkai kayu gini. Nah, ini kuncinya teman-teman. Ketika kita menyemprot, jangan tepinya disemprot, cukup tengahnya. Tuh, tepinya jangan ya. Kenapa? Nanti kalau kita semprot, serbuk kayu yang ada di dalam tuh bisa turun, bisa masuk ke tengah kaca. Makanya kita cukup tengahnya aja. Dan yang kedua, ketika kita menempel kaca filmnya, usahakan lebih dari bingkai, melebihi bingkai ya, lebih bingkai seperti ini. Terus, dan ketika sudah menempel, jangan sekali-kali kaca filmnya tergeser. Pastikan dia tetap di posisinya, jangan bergeser. Oke, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan tak jelekin ya, Rek. Sebentar ya. Nah, untuk cara menggosoknya jangan sembarangan, jangan asal menggosok. Kalau asal menggosok, waduh kacau. Nih lihat, bagian tepi dulu kita gosok. Jangan asal-asal gini-gini ya, tapi bagian tepi dulu, tepi sini. Kita gosok sampai ke bawah. Tujuannya apa? Supaya partikel kayu yang ada di sini tidak masuk ke dalam kaca film karena sudah terkunci posisinya. Oke, selebihnya seperti itu juga bagian tepi. Nah, maka tepinya mantap, nggak ada serbuk kayu. Atasnya juga. Kalau atas jangan didorong sampai ke tepi, sisain, baru kita arahkan ke tengah seperti itu, ya kan? Intinya tepinya dulu. Jadi jangan ditarik ke sini ya. Kalau kita dorong ke sini, air masuk ke sisi tepi, lantas ketika dia menetes ke bawah, otomatis ada kemungkinan masuk ke kaca filmnya. Tuh, mantap. Halo, bos. Setelah itu kita gosok pakai scraper. Silakan teman-teman pakai scraper seperti ini atau Gen 9. Yang penting jangan pakai wiper 2 kali. Kemarin ada kejadian bahwasanya teman-teman kita kaca filmnya tuh gelembung bulat. Kenapa? Karena cuma digosok pakai wiper. Ya mungkin hitungan mereka kan lebih cepat ya. Memang betul sih lebih cepat. Hanya saja efeknya seperti itu. Air tidak tuntas, terjadi gelembung bulat-bulat. Baru dipasang bagus, setelah dipasang ambiar. Saya gunakan merek Philly aja ya. Tuh, teman-teman bisa dilihat Mas Agilnya lagi ngantuk. Tadi malam jadi satpam. Agil, kakak, gosok kakak. Cutter, sing tajam, cutter tajam ya. Nah, untuk teknik motongnya, kita manfaatkan scraper gini ya sudutnya. Dan untuk sudut kita tusuk dulu, kita belah lah ya sudutnya. Seperti ini kita kasih jalan menggunakan scraper, lantas kita tusuk pakai cutter, tapi jangan lakukan penekanan, cukup dirasakan
dijalankan aja cutternya. Nanti kalau dilakukan penekanan, takutnya ini bingkai kayunya itu termakan ujung cutter ya. Jadi cukup dirasakan aja, dirasakan tok ora. Oh, pelan-pelan aja. Iki enggak tak tekan nih, lek tak tekan yang brodol kayu nih. Kayu nih brodol mlebu kaca film wong yang ngamuk-ngamuk. Lah iki wonge ndek sandinge. Kan ya Mas. Delok iki. Ayo kameramen gitu. Yuk. Pisau nih gitu, aja aku gitu. Ini Mas Agilnya tak jadikan kameramen karena dia lagi ngantuk. Kalau untuk masang kaca film malah bleset-bleset nanti. Jadi seperti ini teman-teman, kita rasakan aja, nggak perlu kita tekan. Kok masih ada terlihat cahaya ya? Iyalah, toleransinya itu setebal pisau cutter. Ya kan? Awas, perhatikan. Tuh, coba gak geser. Untuk bagian ujung-ujungnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Tentunya untuk teman-teman yang berprofesi sebagai apa kan? Pemasang stiker lebih memudahkan ya ketika memasang kaca film seperti ini. Untuk teknik motongnya tentunya. Nih, silakan bagian sudut sini disobek sih, disobek gitu. Ya kan? Baru kita potong. Tuh enak wis. Gak bleset, ganteng. Jika belum terbiasa, silahkan gunakan alat scraper tadi untuk membantu membuat jalan ya. Awas kakak. Ini kayunya juga tidak presisi ya teman-teman. Baru setelah itu apa sudah selesai? Belum lah ya. Untuk menggosok ini jangan langsung digosok, pelanggaran berat itu. Kan tadi yang saya gosok bagian tengah, tapi belum kan. Nah, kita gunakan tisu dulu. Seperti ini. Gunakan tisu, dorong bagian tepi, tahan sampai airnya meresap ke tisu. Seperti ini, terus jika sudah kering baru kita gosok. Kenapa seperti itu? Ketika teman-teman ini kita gosok langsung pakai ini, airnya bisa ada kemungkinan keluar lagi dari bingkai kayunya dan masuk ke kaca filmnya, ambiar, ngelundas semua. Seperti ini teman-teman. Jadi gunakan tisu, lakukan hal seperti itu di sisi yang lainnya. Oke, mantap jiwa. Ini kayunya agak lembut teksturnya, jadi mudah sekali apa ya, terpotong jika kita gunakan cutter. Riskan. Kita keliling pakai tisu dulu. Mantap ya. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya teman-teman. Tentunya semua pekerjaan ini ada nilai toleransinya. Semakin rendah nilai toleransi kita, maka disebut kita rapi dan ahli. Kalau 100% tentu tidak mungkin, karena kita ini sifatnya handmade. Yup, mantap.
Ini ada yang ketinggalan airnya. Setelah kerja biasakan dicek. Mantap. Tuh Mas Agil tadi belum dibersihkan sebelah luar. Agil gantian Agil. Aku lihat Mas. Galaxy Auto Film mantap. Ini yang punya toko ya, yang punya tempatnya. Kita lihat. Kantor, Mas, bukan toko. Ya, yang punya office-nya. Kita lihat Mas Agil lagi membersihkan kaca bagian luar. Jadi buat teman-teman yang masang kaca di rumah, ya setelah kaca bagian dalam dipasang, ya bagian luar apa salahnya dibersihkan ya, biar hasilnya glowing, ya kan? Glowing glossy, mantap kan? Tuh kita bisa lihat dari jarak setengah meter hasil pemotongannya presisi ya, nggak ada cahaya yang masuk ya. Karena apa? Toleransinya tadi setebal cutter. Tuh, Mas Agil lagi membersihkan, bisa dilihat. Seperti itulah caranya teman-teman. Kita cek bagian dari luar. Wih, mantap rek, peteng. Peteng dedet jadinya.